Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana? Tetap sehat ya? Saya selalu berdoa agar kita diberi kesehatan yang dari Tuhan, terutama dalam situasi seperti ini. Selamat berjumpa kembali di dalam sapaan renungan bersama dengan firman Tuhan dengan tema bagai tanah liat yang saya ambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 11. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam perenungan yang bisa membuat kita mengawali hari ini, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami berjumpa dengan sanak saudara keluarga kami, meskipun dengan keterbatasan yang kami miliki, tetapi firman-Mu senantiasa menjangkau kami dalam kuasa yang tidak terbatas. Biarlah perenungan firman-Mu yang boleh kami dengar dan boleh hamba-Mu sampaikan melalui sapaan renungan pada hari ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, terutama jemaat GKJ Kaliwungu, sehingga setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak dimanapun mereka berada, boleh dikuatkan melalui pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, tempat pengharapan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, serta anak-anak, saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pujian yang diciptakan oleh Bapak Insinyur Weliar Kauntu dengan judul Bagai Tanah Liat. Kurang lebih liriknya seperti ini. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di Pujian ini diciptakan oleh Bapak Insinyur Weliar Kauntu berlatar belakang dari firman Tuhan yang kita baca di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 11, terutama di dalam ayat 6c. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Kita tahu tanah liat bukanlah hal yang asing bagi kita masyarakat Indonesia, apalagi bagi kita yang tinggal di pedesaan. Kita tahu bahwa tanah ini berwarna hitam, agak-agak abu-abuan, dan teksturnya yang liat serta mudah dibentuk menjadi andalan para pengrajin. Biasanya karena kelebihan dari tanah liat ini, maka para pengrajin akan bisa membuat berbagai macam komoditas barang yang berharga dan menghasilkan nilai jual yang tinggi. Sahabat, ibu, bapak, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita pada hari ini merupakan peringatan Allah kepada bangsa Yehuda yang disampaikan melalui perantaraan Nabi Yeremia. Pada saat itu Allah mengutus Nabi Yeremia untuk pergi kepada tukang periuk, kepada pengrajin tanah liat. Dan di situ Nabi Yeremia Allah perintahkan untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana seorang tukang periuk atau pengrajin tanah liat ini bekerja. Tekstur tanah liat yang mudah dibentuk membuat tanah ini sekali lagi dengan mudahnya bisa dibentuk menjadi apa saja. Bisa dibuat menjadi barang yang indah, yang bagus dan berharga. Tetapi sebaliknya, tanah ini juga bisa dihancurkan begitu saja dengan mudahnya. Demikian pula Allah ingin menyampaikan kepada bangsa Yehuda melalui perantaraan Nabi Yeremia. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kehidupan bangsa Yehuda di tangan Allah.
Allah bisa menjadikan mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang termasyhur dan ternama. Tetapi bisa juga Allah menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Semua itu tergantung dari bagaimana respon mereka ketika menerima firman Tuhan. Apakah ketika setelah mereka menerima firman Tuhan, kemudian mereka mau menyesali dosa-dosanya, sehingga Allah bisa membuat mereka menjadi tanah liat yang indah, bejana yang berharga dan bernilai jual tinggi, seperti yang ada di ayat 7-8. Ataukah mereka akan masih tetap menjadi tanah yang kotor dan tetap hidup tinggal bersama dengan dosa-dosa mereka, yaitu dosa-dosa penyembahan terhadap berhala bangsa-bangsa lain, sehingga Allah akan mengabaikan mereka dan membuat mereka hancur, berkeping-keping dan tidak berharga, sebagaimana di dalam ayat 11. Sahabat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, orang percaya, saya mengajak kita untuk mengimani bahwa hidup kita juga seperti tanah liat di tangan penjuna, di tangan tukang periuk, di tangan sang pengrajin ulung, yaitu Allah kita. Hidup kita ada di tangan Allah dan ada di dalam kuasanya ketika kita menjadi anak-anak Allah. Tidak ada satu orang tukang periuk pun yang ingin barang ciptaannya itu menjadi barang yang hancur dan tidak bernilai jual tinggi. Demikian juga Allah. Allah tidak pernah memandang kita sebagai barang, melainkan Allah menganggap kita sebagai sesuatu yang berharga, sehingga Allah pasti memiliki rencana yang baik bagi hidup kita. Hanya masalahnya, semua itu tergantung bagaimana respon kita ketika menerima proses yang Allah berikan dalam hidup kita melalui firman-Nya. Apakah kita mau mengikuti firman-Nya? Mau meninggalkan kebiasaan hidup kita yang lama ketika kita sudah menerima firman yang dari Allah? Ataukah kita masih akan tetap berkutat dengan dosa-dosa kita? Kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, sebagaimana yang kita alami, semuanya itu kalau kita pandang dengan kacamata yang positif, kita akan bisa melihatnya sebagai proses di mana Allah membentuk hidup kita. Kalau kita mau mengikutinya sesuai dengan firman Tuhan, maka Allah akan menjadikan kita indah, tepat sesuai dengan waktunya. Tidak peduli seberapa berat dan berapa sakit pun Allah membentuk kita melalui kondisi yang terjadi seperti ini. Tetapi kalau kita justru berjalan sendiri, tetap berkutat dengan sikap dan yang membawa kita ke dalam dosa, jangan salahkan Allah jika kita menuju kepada kehancuran hidup. Lantas apa yang bisa kita lakukan hari ini? Marilah ketika kita mendengar sapaan firman Tuhan ini, kita bisa mulai mengoreksi diri kita. Kita berbenah dan memperhatikan apakah kita masih sering mendukakan hati Tuhan dengan tingkah laku dan perkataan, perbuatan, serta pikiran kita. Ataukah kita mau memperbaiki diri kita, sehingga segala sesuatu yang terjadi ini boleh menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, sehingga tepat pada waktunya nanti hidup kita akan menjadi bejana yang indah di mata Tuhan dan bernilai jual tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.